Suara air memukul-mukul genteng terdengar bagai amarah terluapkan. Hari itu aku off siaran. Hanya ada jadwal pagi ke studio untuk tugas rekaman program Cermin alias Cerita minggu ini. Di kos, sesiang cuma beberes saja. Ngurus cucian, ngepel, dan iseng masak kolak pisang. Hujan mulai mereda. Kubuka jendela kamar yang daun pintunya tinggi. Bahkan, kalau aku berdiri di jendela pun bisa. Bangunan kuno modelnya memang kayak rumah ala Belanda. Dingin langsung menyergap tubuh. Di luar nampak tanah lapang luas, basah, dan sedikit tergenang air. Anak-anak biasa main bola di situ kalau sore. Sepi. Kamar sebelah tinggal seorang penghuni. Sepertinya sudah tidur. 4 hari lalu, ada satu kamar terisi lagi. Kami biasa menyebut kamar itu adalah kamar 1. Berada paling pojok, dan aku di kamar 3. Kamar itu sekarang berisi 2 polwan. Sepertinya dari luar kota, kalau dengar logat bicaranya. Lumayan nambah penghuni. Kalau sore, ada teman ngobrol. Hujan mulai reda. Pengen tidur, tapi kok belum mengantuk ya. Agak lapar juga. Aku ingat masih punya kolak pisang. Aku pun segera ke dapur untuk mengambil kolak. Dapur ada di sebelah kamar mandi. Ruangan dapur berukuran sekitar 2x3 meter dengan 1 jendela 2 daun pintu. Di belakang, ada tanah kosong dengan beberapa pohon pisang dan barang-barang rusak terbengkalai. Tentu saja aku tak berani membuka jendela dapur kalau sudah lewat maghrib. Aku mengambil kolak dalam mangkok kecil. Lebih enak makan kolak di teras. Siapa tahu masih ada sebelah yang bangun menemani. Duduk di bangku yang biasa disebut lincak oleh orang Jawa. Aku pun duduk makan kolak sambil memandang keluar. Mulai gelap, dingin, suram, sepi. Tiba-tiba makin kosong perasaanku. Dan kalau sedang seperti ini, biasanya aku merindukan ibu. Sebetulnya berkali-kali ibu memintaku untuk tidak kos, tinggal di Kelipang saja. Jauh tidak apa, nanti kan lama-lama jadi berasa biasa kalau ke kampus atau ke studio. Tapi aku masih minta waktu. Naik motor jauh, aku terlalu lelah. Apalagi jadwal siaranku hampir selalu malam hari. Sesaat aku menunggu. Barangkali kamar sebelah ada yang keluar menemani ngobrol. Ternyata tidak ada. Pintu sudah rapat semua. Hujan deras membuat mereka cepat lelap rupanya. Tapi aku masih belum beranjak masuk. Tiba-tiba aku mendengar bunyi sendok mengaduk gelas. Seperti ada yang membuat minuman. Sangat terdengar dari luar. Aku masih berpikir, dari mana arah suara itu? Dari kamar sebelah atau dapur di kamarku? Aku menunggu. Suara adukan sendok terus bergema hingga teras. Aku berdiri untuk masuk kamar lagi. Namun belum sempat aku melangkah, suara itu terhenti. Aku duduk lagi meneruskan makan kolak yang masih 2 sendok. Suara itu pun terdengar lagi. Lebih keras dan sangat jelas. Karena suasana sunyi, gemanya jelas terdengar.
Penasaran, aku pun beranjak masuk dengan cepat. Aku melangkah menuju ruang dapur. Dek, kok lampu dapur mati ya? Bukannya dari tadi menyala. Aku ambil kolak di panci pun lampu menyala. Siapa yang mematikan? Aku tetap melangkah masuk dapur. Kunyalakan lampunya. Menaruh mangkuk sambil mengecek apakah ada gelas dan sendok di situ. Tidak ada. Lalu siapa yang bikin minuman? Sudahlah. Aku terbiasa menyalakan lampu kamar sejak peristiwa malam pertama dulu. Suara tangis perempuan yang hilang saat adzan subuh itu membuatku trauma. Aku benar-benar belum mengantuk. Tapi memang lebih baik tetap dicoba untuk tidur saja. Aku ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Air melimpah penuh di bak. Untuk urusan air, memang harus pintar-pintar merayu Pak Bon. Jam air dinyalakan, harus segera dihadang sampai bak penuh. Kalau jam air mengalir lewat, siap-siap bak mandi kosong. Dan itu sungguh menyebalkan. Aku mulai merebahkan badan ke kasur. Hujan mulai terdengar lagi di luar. Duh, please, jangan mati lampu ya. Aduh, please. Aku pun bangun lagi menyiapkan perlengkapan jaga-jaga mati lampu. Aku taruh di kasur supaya bisa langsung diraih kalau mendadak mati lampu. Saat aku mulai kembali tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Semoga Eti pulang dari Purworejo, harapku dalam hati. Aku membuka pintu dengan antusias. Dan sepi, kosong, tak ada sesiapa. Bau bunga melati yang tumbuh pas di depan teras tercium menyebar. Siapa yang mengetuk pintu? Aku pun nekat membangunkan kamar sebelah. Aku ketok berkali-kali. Tidak ada yang membuka juga. Kemana ya si Hayu adik Eti? Bukannya tadi sore ada? Kan kamar sebelah ke Jakarta, Mbak. Seru Polwan dari kamar satu yang pintunya tiba-tiba terbuka menyapaku. Masa sih? Kayaknya tadi sore ada loh. Suara mesin jahitnya masih kedengaran kok tadi. Iya, berangkat sore emang. Katanya ada panggilan dari butik Samuel. Saut Mbak Polwan lagi. Mbak, tadi ada yang ketuk-ketuk pintu kamarku. Ada yang datang nggak ya? Siapa tahu Mbak lihat orang kesini? Tanyaku dengan nada penasaran. Nggak ada. Dari tadi sepi kok. Kalau ada pasti kelihatan lah orangnya. Kan di depan banjir gitu, nggak mungkin dia lari. Sahut Mbak Polwan sambil bergerak menutup pintunya. Sudahlah. Jadi kamar sebelah kosong juga. Bagus. Batinku dalam resah. Aku bukan Iron Man. Merinding dan gemetar pasti. Pengen pulang, tapi nggak mungkin. Tidur. Ya, semoga bisa tidur. Baca doa. Tidur. Menutup mata agar lelap seolah menjadi perjuangan berat melebihi kuliah linguistik. Fase RIM pun kulalui. 1 jam, 2 jam, lelah. Samar-samar aku mendengar suara air
yang diambil dengan gayung berulang-ulang. Seperti ada yang mandi. Begitu terdengar segar dan air melimpah ruah. Kutajamkan telinga untuk memastikan. Benar, ada yang sedang mandi di kamar kosku. Tapi siapa? Ruangan kamarku masih menyala. Lampu semua masih terang. Tak ada gangguan. Tapi sumpah, aku menggigil di balik selimut. Aku melirik jam dinding, hampir pukul 4 pagi. Artinya, azan subuh tak lama lagi. Suara orang mandi belum juga reda. Berulang kali gayung menciduk air seperti kala. Mataku tetap merem, tapi dadaku jumpalitan dan tangan mencengkeram guling. Cepatlah subuh, cepatlah suara adzan berkumandang, ya Allah, temani aku. Segerakanlah subuhmu, ya Allah. Dan doaku terkabul. Azan subuh bergema lantang. Suara hujan pun berhenti. Sesaat suara air kamar mandi lenyap. Namun aku belum berani turun dari tempat tidur. Matahari belum nampak. Di luar masih gelap gulita. Aku menunggu suara orang-orang di musola. Sebentar lagi pasti 1-2 orang akan datang. Suara saling menyapa akan terdengar dari kamarku. Dan benar, begitu aku mendengar suara salam seseorang di luar, aku pun langsung bangun, meraih mukena dan sajadah, lalu membuka pintu dan bergegas ke musola. Rasa ketakutanku mereda saat bertemu beberapa orang di musola. Usai sholat subuh, aku kembali ke kos namun tak langsung masuk kamar. Duduk di teras menunggu matahari muncul lebih jelas. Pintu kamar 1 mulai terbuka. Mbak Polwan memang biasa berangkat pagi. Saat matahari mulai terang, aku pun masuk kamar dan membuka jendela. Menyalakan radio. Pengajian Zainuddin MZ. Selalu berusaha menghindari hal-hal. Aku masih belum berani masuk kamar mandi. Nantilah. Aku ke dapur dulu membuat teh panas dari teh celup. 1-2 teguk teh panas, kuseruput pelan, hangat hingga dada. Oke, saatnya melihat apa yang terjadi di kamar mandi. Kudorong pintu kamar mandi pelan. Terbuka. Aku melangkah ke dalam. Kutengok bak mandi berbentuk memanjang dan cukup dalam. Kosong. Tak ada air. Sabun pun habis. Kering seperti bak bertahun-tahun tak kena air. Gemetar campur marah. Mangkel, jengkel. Aku pun keluar dengan perasaan teraduk-aduk. Sia-sia kemarin sore menghadang air mengalir agar bak penuh. Merayu Pak Bon agar mengalirkan air sore saja karena biasanya malam. Sore lebih diutamakan untuk anak-anak asrama putri. Dan sekarang air itu habis celing. Kering kerontang. Bagaimana aku harus mandi pagi ini sementara kamar sebelah terkunci? Benar-benar hantu kurang ajar. Gak ada etika blas.